Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Aulia Dinda Dwi Kartika, NIM E1R019021, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Mataram, akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran mengenai penggunaan form. Pada video kali ini, saya akan membahas cara penggunaan atau cara menjalankan sebuah form. Form yang akan kita buat adalah dalam bentuk tampilan yang seperti ini. Nah, dalam membuat form yang seperti ini, kita memerlukan beberapa komponen toolbox yang akan kita gunakan untuk membuat tombol, keterangan, ataupun kotak yang akan digunakan untuk memasukkan data. Komponen-komponen toolbox yang kita gunakan dalam user form ini adalah yang pertama label untuk keterangan NIM, nama, alamat, anak ke, jenis kelamin, agama, dan hobi. Label, kemudian untuk menginput data NIM, nama, dan alamat menggunakan text box, dan kemudian untuk data anak ke menggunakan combo box, kemudian untuk jenis kelamin menggunakan option button, dan data agama menggunakan list box, dan untuk hobi menggunakan checkbox. Sedangkan untuk tombol perintah keluar, simpan, login, cari NIM, preview, no edit, edit data, hapus data, dan min, menggunakan comment button untuk tombol perintah. Sedangkan gambar di-input menggunakan komponen toolbox image yang kemudian diatur menggunakan picture size mode yang di-input melalui pictures. Sintaks yang digunakan dalam user form ini adalah kode-kode seperti ini. Sesuai dengan tombolnya masing-masing. Atau comment button masing-masing. Ketika kita menjalankan user form ini, akan menjadi seperti ini. Apabila kita ingin menginput data pada sebuah Microsoft Excel, maka kita tinggal menuliskan NIM, misalnya NIM E98076 dengan nama Askia, alamat Askia di Bogor, dan anak ketiga, jenis kelamin perempuan dan agama Katolik, memiliki hobi membaca, menulis, dan menonton. Nah, apabila kita simpan, maka Askia akan muncul pada baris ke-15 dari data yang ada pada Excel kita. Kita coba. Nah, kemudian Askia akan terdapat pada baris ke-15 dari Microsoft Excel kita. Kemudian apabila kita ingin keluar, maka kita tinggal klik tombol keluar dan otomatis user form kita akan tertutup. Kemudian, apabila kita ingin menjalankan lagi dan kita ingin login atau ingin masuk ke dalam data yang telah kita input, maka kita perlu mengetikkan NIM yang telah terdaftar pada Microsoft Excel tersebut, misalnya NIM E12345. Nah, apabila NIM 12345 ini terdaftar pada Microsoft Excel, maka saat kita login, kotak pesan yang terbaca adalah apakah Anda yakin ingin masuk menggunakan data ini? Ini artinya data yang kita masukkan dengan NIM E12345 telah terinput di dalam Microsoft Excel. Nah, jika kita tekan yes, maka yang muncul adalah data-data kita yang terdapat pada Microsoft Excel itu. Nah, sebaliknya, ketika kita ingin masuk kepada data yang ada di Microsoft Excel, namun kita belum menginputkan data kita pada Microsoft Excel tersebut, maka saat kita menuliskan NIM-nya, D56437 misalnya, kemudian login, kita tidak akan bisa login karena NIM E56437 ini belum terdaftar pada Microsoft Excel-nya, sehingga akan keluar kotak pesan yang berisi maaf Anda tidak memiliki akses atau Anda tidak punya akses untuk mengakses data tersebut, sehingga kita tidak bisa untuk masuk ke dalam data tersebut. Maka kita memilih abort. Kemudian,
Nah, sekarang jika kita ingin mencari NIM yang ada pada data di Excel kita. Nah, kita perlu menginputkan NIM, misalnya NIM-nya adalah E12385, kemudian kita ingin mencari NIM tersebut untuk mengetahui data-data yang ada pada Microsoft Excel kita. Kita klik cari NIM, dan jika NIM tersebut terdeteksi, maka yang keluar adalah apakah data ini mau diedit, dan kita klik yes. Nah, jika kita ingin mengedit data ini, maka kita perlu tekan edit, kemudian kita pilih bagian mana yang ingin kita edit. Misalnya kita ingin mengedit menambahkan hobi membaca. Kemudian kita klik simpan edit. Di sini tadi tombolnya adalah simpan, namun karena kita sudah mengeditnya, maka yang keluar adalah simpan edit. Sehingga saat kita klik simpan edit, maka otomatis pada Excel-nya akan bertambah. Kita cek. Nah, maka akan bertambah menjadi true ketiga-tiganya. Kemudian untuk tombol comment button yang lainnya seperti hapus data. Nah, ketika kita ingin menghapus data, misalnya kita ingin menghapus data yang menggunakan NIM E20385. Nah, kita perlu mengetikkan NIM-nya terlebih dahulu, kemudian kita klik hapus data. Nah, apabila data ini telah terdaftar di dalam data Microsoft Excel kita, maka yang keluar adalah apakah Anda yakin data ini akan dihapus, dan apabila kita yakin, kita akan menekan yes. Dan akan keluar pemberitahuan bahwa data tersebut telah berhasil dihapus. Sebaliknya, apabila kita menuliskan NIM E96789, kemudian kita ingin menghapus datanya, maka yang keluar adalah NIM tersebut tidak tersedia karena NIM ini tidak terdaftar pada data yang ada di dalam Microsoft Excel kita. Kemudian, kita ingin mengecilkan ukuran form saat kita menjalankan. Nah, saat kita menjalankan form ini, kita ingin melihat data yang sebelumnya ada di belakang user form ini. Kita perlu menekan min, dan kemudian min akan mengecil, dan apabila kita ingin membesarkannya lagi, kita akan menekan max, dan user form akan kembali normal seperti semula. Kemudian, jika kita ingin data yang ada pada data ini akan kita pisahkan menjadi satu data pribadi yang lebih detail, maka kita perlu menuliskan NIM-nya, misalnya E12345, kemudian kita ingin data tersebut ditampilkan atau kita ingin mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Kita cari, kemudian apakah ini tidak ingin diedit, kita tidak ingin mengeditnya, kemudian kita pilih data. Nah, maka dapat kita lihat bahwa pada sheets 3 akan muncul data pribadi kita yang lebih detail seperti ini. Kemudian, apabila kita ingin mencetak data tersebut, maka yang perlu kita lakukan adalah kita menuliskan kembali NIM tersebut E12345, kemudian karena data ini sudah terdaftar dalam Microsoft Excel kita pilih preview. Nah, karena data ini terdaftar, maka akan muncul apakah data ini akan ditampilkan pada preview, dan sebaliknya, jika kita memilih data dengan NIM E23564, kemudian kita preview, maka yang muncul adalah NIM tersebut tidak tersedia. Sekarang kita kembali kepada NIM yang sebelumnya, E12345, yang ingin kita cetak. Maka kita preview, kemudian kita tekan yes, maka yang muncul akan seperti ini. Dan untuk user form-nya akan otomatis meminimalisasikan ukurannya karena telah kita atur dalam kodenya sebelumnya. Kemudian kita dapat mengeprint atau mencetak data yang telah kita pisahkan secara detail dan pribadi seperti ini. Nah, itulah cara yang dapat digunakan dalam menjalankan form. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian saya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.